Orang yang memiliki akal sehat, memiliki hati yang bersih, pasti terlepas daripada keimanan di dalam hatinya. Kita nggak bicara iman, tapi akal sehat ketika memandang, melihat, mengkaji sosok Muhammad, pasti bakal kagum. Pasti bakal kagum. Sebab akal diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita manusia dikasih akal oleh Allah, diciptakan kita oleh Allah dengan akal yang condong kepada keindahan. Kita condong, cenderung kepada keindahan, ketampanan, kemuliaan, dan berpaling dari keburukan. Itu sifat asli manusia, seperti itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang mengkaji Nabi Muhammad, dia nggak bakal dapetin apapun dari sosok Nabi Muhammad kecuali keindahan, kecuali kesempurnaan. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yaksafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnad zamanu wa fihi ma lam yusafi. Akan tetapi, seperti saya katakan, ketika seseorang punya akal sehat dan kabar tentang Nabi Muhammad yang sampai kepadanya, kabar yang benar, bukan yang palsu, bukan yang bohong, bukan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Uthal, sebagaimana di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dengan sanad yang sahih yang bersambung kepada Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah menceritakan tentang sosok Thumamah bin Uthal ini. Nabi mengutus pasukan Gibal Najd ke arah Najd. Di perjalanan pasukan tersebut, mereka menangkap seorang yang mencurigai, ditangkap dan dibawa ke Madinah sebagai tawanan. Dan tatkala ditangkap, dibawa ke masjid dan diikat di salah satu tiang masjid. Kemudian mereka memberikan laporan kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi menghampiri dan melihat, Nabi bilang kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang kalian tangkap? Mereka bilang, tidak ya Rasulullah, ini yang selama ini mengganggu kita, yang selama ini memerangi kita, yang selama ini membunuhi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa ya Rasulullah? Ini adalah Thumamah bin Uthal, pemimpin Bani Hanifah di Yamamah. Sahabat dengar begitu terperanjat, ini yang selama ini mengganggu kita, ini yang membunuhi para sahabat kita. Iya, ini dia. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, dan indahnya sosok Nabi Muhammad dan Islam yang dibawanya. Ketika sahabat tahu ini adalah sosok Thumamah bin Uthal yang selama ini mengganggu, membunuh para sahabat, memerangi, apa Nabi Muhammad katakan? Ahsinu ilaih, berbuat baiklah kalian kepadanya, berperilakulah baik kalian kepadanya di dalam menawannya. Lihat, beginilah ajaran Rasulullah kepada tawanan, sehingga para sahabat betul-betul memegang pesan Nabi Muhammad SAW. Mereka berikan makanan terbaik yang mereka miliki untuk tawanan ini. Siapa tawanan ini? Pembunuh para sahabat. Kenapa mereka lakukan itu? Tiada lain, patuh dan tunduk kepada Rasulullah SAW. Thumamah bin Uthal selama ini memerangi, membunuh, mengganggu, menganiaya. Tahu kenapa? Sebab yang sampai kepada dia tentang sosok Nabi Muhammad dan Islam yang dibawanya adalah berita yang palsu semuanya. Selama ini dia duduk di Yamamah, negeri yang jauh dari Rasulullah, nggak dengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW, cuma dengar kabar burung. Atau pergi ke Mekah, di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy yang memang membenci Nabi Muhammad, membawa kabar palsu. Karena itu dia membenci Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad mengobati penyakit ini. Beliau sengaja bilang kepada para sahabatnya, tawan dia di dalam masjid. Masjid siapa? Masjid Nabi Muhammad SAW. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Apa yang dia saksikan dengan mata kepalanya? Para sahabat Rasulullah, wajah-wajah yang bercahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, selama 3 hari ditawan di masjid, dia menyaksikan wajahnya para sahabat, wajah khusyuk, wajah khasyah, wajah sujud kepada Allah.
Yang disebutkan barusan di dalam ayat suci Al-Quran yang kita baca di dalam sholat maghrib kita, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahum, para sahabat, asyiddahu 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak di wajah mereka cahaya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Sumamah bin Utsal tidak mendengar kabar, tapi melihat langsung dengan mata kepalanya. Beliau melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, akhlaknya, kelembutannya, kasih sayangnya. Beliau saksikan dengan mata kepalanya. Beliau dengar dengan telinganya sendiri tentang ajaran Rasulullah yang beliau sampaikan secara langsung. Al-Quran yang masuk ke dalam ruh dan jiwanya tatkala dibacakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyaksikan sendiri para sahabat bagaimana mereka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau duduk di hadapan Rasulullah seakan-akan hinggap di kepala mereka itu burung, saking khusyuknya, tunduknya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disaksikan kemuliaan, keindahan dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat Islam yang sesungguhnya datang kepada dia beritanya. Langsung dia lihat dengan mata kepalanya. Orang yang berakal tersentuh. Nabi datang setiap hari kepadanya dan mengatakan, "Ma indak ya Sumamah, apa yang kau punya?" Maka Sumamah bilang, "Ya Muhammad, in taqtul dadamin, wa in tun'im ala syakir, wa in turidul mal sal ma syi'ta minal mal." Beliau jawab, "Ya Muhammad, kalau engkau mau bunuh saya, silahkan. Saya pun sudah membunuh banyak dari sahabat-sahabatmu. Tapi kalau engkau memaafkan saya, membebaskan saya, engkau membebaskan dan memaafkan orang yang mengenal rasa terima kasih. Tetapi kalau engkau ingin uang tebusan, minta berapapun aku berikan." Tapi bukan itu yang dicari oleh Rasulullah. Nabi nggak menjawab dan meninggalkannya. 3 hari berturut-turut seperti itu. Hari terakhir Nabi bertanya, jawaban Sumamah semacam itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau bilang kepada para sahabat-sahabatnya, "Atliku, lepaskan sudah, bebaskan." Nggak ada dendam dalam hatinya. Padahal ini penjahat besar, pelaku kejahatan besar. Nabi bilang, "Lepaskan sudah." Dan sahabat-sahabatnya semuanya tunduk patuh kepada Rasulullah SAW. Nggak ada di dalam hati mereka dendam, kebencian sama sekali. Kenapa? Karena mereka didikan Muhammad. Dididik demikian oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah hamba yang murni untuk Allah, bukan untuk hawa nafsu mereka. Seperti Al-Habib Abdullah Haddad ketika berjumpa dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu keluar, orang-orang bertanya, "Ya Habib Abdullah Haddad, bagaimana engkau dapatkan Umar bin Abdurrahman Al-Attas?" Satu jawaban yang begitu dalam. Beliau katakan, "Galab warab." Hati yang saya dapatkan cuma hati dan Tuhannya, nggak ada lagi lain. Itu sosok Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan itulah para sahabat Rasulullah SAW. Nggak ada nafsu, nggak ada kedengkian, nggak ada ambisi. Yang ada cuma hati dan Tuhannya serta Muhammad SAW. Orang yang berakal melihat ini semua tersentuh. Ketika dibebaskan, Sumamah langsung keluar mencari sumur yang gak jauh dari Masjid Nabawi. Beliau mandi, membersihkan diri, kemudian masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, beliau nyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau katakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Terus beliau ungkapkan, "Ya Rasulullah." Berubah, kalau tadi bilangnya ya Muhammad, sekarang ya Rasulullah. Udah lain lagi. Keluar dengan wajah, masuk dengan wajah yang lain. Beliau katakan, "Ya Rasulullah, dulu nggak ada di muka bumi wajah yang lebih aku benci dari wajahmu." Sebab yang dia terima kabar yang nggak benar tentang Rasulullah. Tapi begitu dia saksikan dengan mata kepalanya sosok Nabi Muhammad yang agung, yang mulia, yang indah, yang sempurna, dan Islam yang dibawa Nabi Muhammad, akalnya nggak bisa menolak. Hatinya pun nggak bisa, pasti tersentuh dengan perilaku yang indah ini. Dia katakan, "Dulu nggak ada wajah di muka bumi yang lebih aku benci dari wajahmu, tapi sekarang ya Rasulullah, wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai di muka bumi ini." Bagaimana tidak, wajah yang mulia, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abyadun
Yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramin. Wajah yang ketika dihadapkan ke langit, kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis berubah ke arah Ka'bah, tiada lain demi untuk mendapatkan kepuasan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, yang engkau ridhai, kiblat yang engkau suka, yang engkau ridhai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ya Rasulullah, enggak ada di muka bumi agama yang lebih aku benci daripada agama, sebab yang sampai selama ini yang buruk, bukan yang asli, yang palsu. Tapi ketika dia menyaksikan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad yang begitu indah dan agung, dia katakan, dan hari ini agamamu adalah agama yang paling aku cintai di muka bumi ini ya Rasulullah. Dan beliau katakan, ya Rasulullah, enggak ada di muka bumi negeri yang aku lebih benci dari negerimu ini, kota Madinah. Tapi sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat